Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Bejuntunya Akhirat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Dalam buku ini kami juga punya namanya buku Cahaya dari Nusantara. Pengarangnya adalah tangan kanannya LBY, Habib Lutfi bin Yahya atau Lutfi bin Yahya, saudara-saudaraku. Namanya Habib Muhtar Ahmad As-Segaf asal Pemalang. Di dalam buku ini ya itu menulis jelas Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan disebut kerap tidak menunaikan sholat Jum'ah. Ini yang menulis tangan kanannya sendiri loh, jangan ini ada di dalam buku Cahaya dari Nusantara ini. Dan tujuan menulisnya itu untuk dibantah, tentu seperti itu kan. Nah, ini jelas ada referensinya. Kerap tidak menunaikan sholat Jum'ah bukan karena uzur syar'i, sakit atau gimana, tetapi dengan keyakinan bahwa sholat Jum'ah hanya sunnah muakkad katanya gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jelas telah berfirman di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi jelas apa yang difirmankan Allah tentang sholat Jum'ah itu. Padahal cuma ngobrol, ngopi kan, sampai berani meninggalkan sholat Jum'ah. Ini kan sudah keterlaluan. Ngakunya sufi ya, ngakunya mursyid, menguasai berpuluh-puluh cabang thariqah. Nah, ini kan nggak jelas terjadinya. Dan baginda Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sebuah hadis sahih yang tercatat dalam Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an, ngan Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni yaumal jumu'ati fannasu lana fihi taba'al yahudu hudan wan nasara ba'da hudin. Imam Syafi'i radhiyallahu an juga menegaskan sholat Jum'ah hukumnya wajib bukan sunnah. Tasawuf tidak pernah menabrak syariat. Al-Junaidi Al-Baghdadi, imam besar para sufi, berkata, semua jalan telah tertutup bagi makhluk kecuali mereka yang mengikuti jejak Rasulullah SAW, sunnahnya dan setia pada jalannya. Hilyaul Awliya. Abu Yazid Al-Bustami juga menegaskan, jika engkau melihat seseorang bisa terbang di udara, jangan tertipu sebelum engkau lihat bagaimana sikapnya pada perintah dan larangan Allah. Syekh Hashim Asy'ari dalam Ad-Durarul Muntasir merangkum inti tasawuf adalah istiqomah ala adabis syariah as-sabitah bil adillah as-sahihah, lurus pada adab syariat yang sahih. Klaim keturunan Nabi yang dipalsukan. Ironisnya, figur-figur yang sengaja meninggalkan kewajiban ini kerap menuntut dipanggil Habib, gelar kebesaran dari klan Pak Alwi. Padahal riset ilmiah lintas bidang, sejarah, filologi, dan genetika telah membuktikan klaim-klaim Pak Alwi sebagai keturunan
Rasulullah SAW tidak dapat dipertanggungjawabkan. Fakta silsilahnya itu sangat lemah. Dokumen dan jalur nasabnya kabur dan tidak didukung data genetik yang sahih. Para pakar dari sejarah, ahli filologi hingga genetika telah membongkar kepalsuan jalur ini secara detail. Sufi sejati tidak suka gelar. Sufi sejati menolak gemerlap gelar, popularitas, dan penghormatan berlebihan. Mereka menekankan mujahadah lahir dan batin, bukan menjual nama, bukan menabrak kewajiban syariat. Segala yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Kullu ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Sebaliknya, sufi palsu lihai membungkus citra. Mereka sering menjual mimpi, mendompleng gelar Habib, menuntut penghormatan sambil menabrak syariat paling mendasar. Kesimpulannya, sholat Jum'ah bukan sunnah tapi fardu yang wajib ditaati. Mengklaim jalur keturunan palsu sambil menabrak syariat adalah ironi besar. Maka layakkah yang sengaja menolak perintah Allah disebut thariqah atau justru sedang menipu umat? Itu kita harus waspada. Waspadalah di era banyaknya gelar Habib dan guru spiritual. Timbanglah dengan dalil, bukan sekedar cerita, kata anu, kata ini, kata itu. Jangan. Kita harus betul-betul objektif dan selektif hari ini. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.